Pesona Sang Bodyguard, episode 27. Alasan sebenarnya. Boom! Terdengar suara ledakan yang begitu dahsyat, membuat pemilik rumah terkejut bukan main. Beberapa pelayan dan penghamburan ke sumber ledakan dan berakhir dengan riuh di tengah kesunyian malam, sebab teriakan tak mampu mereka bendung. Semburan api langsung memenuhi ruang dapur mansion utama. Para pengawal segera melakukan pertolongan pertama dengan berbagai alat yang tersedia layaknya pemadam kebakaran. Dia cukup histeris melihat keadaan yang sangat kacau. Ditambah lagi saat ia menyadari sesuatu. Teriak Ricola saat melihat istri kesayangannya menghampiri. Lelaki yang masih tampak bugar di usianya itu tidak bisa hanya tinggal diam. Ia segera menghampiri istrinya. Ini bahaya. Di mana putri kita, Pi? Putri tadi menuju ke dapur dan belum kembali. Suara teriakan bercampur isakan Dewi mengundang semua atensi yang ada di dalam ruangan itu. Di tempat lain, Putri secara perlahan membuka mata. Netranya mengitari ruangan yang saat ini terasa asing baginya. Ia tersadar jika ia tidak bisa bergerak, sebab kaki dan tangannya terikat dengan tali yang cukup besar, dan itu terasa sedikit perih. Begitu ia menoleh, Putri tersentak saat mendapati seseorang yang keadaannya sama seperti dirinya. Bukankah dia yang menculikku? Kenapa dia diikut juga? Bisik Putri, memelankan suaranya meski di sekitarnya tidak terlihat siapapun. Putri mencoba mendekati pria yang masih terbaring di sampingnya. Menyenggol pria itu dengan kakinya yang terikat. Hei, bangun. Hei. Putri sangat berhati-hati dalam mengeluarkan suara. Tapi pria yang sedang meringkuk itu tak juga kunjung membuka mata. Putri jadi kesal dibuatnya. Terlebih lagi jika ia mengingat kejadian sebelum ia berakhir di tempat ini. Nona Putri, bagaimana bisa Kak Edo melakukan semua ini? Iya, pria tersebut adalah Edo. Orang yang selama beberapa hari ini selalu mengintainya. Dan ternyata benar, Edo sedang untuk orang lain saat ini. Putri memundurkan langkahnya saat Edo semakin mendekat padanya. Jangan mendekatiku, teriaknya. Putri sedikit merasa bingung. Di satu sisi ia melihat jika pria itu sedang bersedih. Sangat jelas terlihat dari sorotan matanya. Tapi di sisi lain, Putri merasa Edo sangat menakutkan saat ia terlihat frustasi, seperti orang yang sedang kebingungan. Maafkan saya, Nona Putri. Saya terpaksa melakukannya. Tapi saya berjanji akan menjaga Nona sebisa saya. Sekali lagi maafkan saya karena harus melakukan ini semua. Beberapa detik setelah itu, Putri sudah tidak sadarkan diri karena Edo menepuk lehernya cukup kuat saat Putri hendak melarikan diri. Sebelum membawa tubuh mungil Putri, Edo mengirimkan pesan singkat kepada seseorang. Edo, bangun. Putri menendang bahu Edo cukup kuat dan aksinya itu berhasil membangunkan pria tersebut. Nona Putri. Edo perlahan bangkit duduk dengan susah payah. Kau masih bisa memanggilku Nona setelah apa yang kau lakukan padaku. Putri menatap sinis ke Edo. Seandainya saja tangan dan kakinya tidak terikat, ia pasti sudah melayangkan tinju ke wajah lelaki pengkhianat ini.
Maafkan saya, Nona, ujar Edo penuh penyesalan. Seandainya saja ia punya jalan lain, Edo tidak mungkin melakukan hal yang sangat bertentangan dengan hati nuraninya saat ini. Sekali lagi maafkan saya. Saya terpaksa melakukan semua ini. Edo menggantung ucapannya lalu menunduk. Sungguh, ia menyesal dan sama sekali tidak ingin menjadi pengecut dengan melakukan hal seperti ini. Tapi keadaanlah yang mengharuskannya untuk melakukannya. Sekarang aku tidak butuh permintaan maafmu, tapi aku butuh penjelasan kenapa kau melakukan ini padaku dan pada keluargaku, terutama pada Kak Wawan. Kau adalah salah satu orang kepercayaannya. Aku tidak punya pilihan lain, Nona. Seseorang menculik ibu dan adikku dan mengancamku akan membunuh keduanya. Jika aku bukan perintahnya, Nona, aku tidak bisa melakukan apapun untuk itu. Ya, itulah alasan kuat Edo hingga ia melakukan hal nekat seperti sekarang. Ia tidak mau jika terjadi sesuatu kepada ibu dan adiknya. Edo pikir siapapun di posisinya saat ini, mereka pasti akan melakukan hal yang sama seperti dirinya. Kenapa dia bisa tahu mengenai ibu dan adikmu? Tanya Putri kembali. Dia adalah Jo, salah satu temanku dulu. Bisa dikatakan dulu kami sangat, tapi karena sesuatu hal kami tidak sejalan. Dia sangat tahu mengenai keluargaku, rumahku. Dia sangat tahu, Nona. Dia menjadi asisten seseorang di sebuah perusahaan yang aku tidak tahu. Tapi beberapa waktu lalu dia mengirimkan foto ibu dan adikku yang disekap dan memerintahkanku untuk melakukan semua ini. Jelas Edo tanpa menutupi apapun lagi. Seseorang harus tahu alasannya melakukan semua ini. Edo sengaja menceritakan semuanya agar Putri dapat memberitahukan semua ini nantinya kepada keluarganya. Keluarga yang selama ini sudah baik padanya, dan dengan bodohnya ia mengkhianati mereka. Bukan tanpa sebab Edo melakukannya, tapi Edo berjanji dia akan menyelamatkan ibu, adiknya, serta Nona Putri, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Sehingga nanti jika ia memang tidak bisa bertahan, setidaknya keluarga Nona Putri tidak salah paham padanya dan mengisahkan kebencian untuknya. Cukup lama Putri dan Edo terdiam, hingga Putri kembali bertanya, siapa yang mereka inginkan? Tuan Muda Al. Sebenarnya mereka menginginkan Tuan Muda kecil untuk aku bawa. Tapi aku mengatakan jika itu akan sulit. Jadi mereka mengincar Nona Aurora dan Nona Putri. Tapi kau akhirnya memilih aku karena menurutmu aku lemah. Sindir Putri membuat Edo semakin menyesal. Maafkan saya, Nona. Sudahlah, toh aku juga sudah di sini. Ucap pasrah Putri. Matanya mengelilingi ruangan yang cukup besar, yang dikelilingi dengan tembok putih. Penerangan yang cukup silau menandakan jika bangunan tersebut bukan tempat sembarangan. Ditambah lagi, furnitur di ruangan itu cukup lengkap dan bisa dikatakan mewah, meski tidak seindah di rumahnya. Putri menebak jika ia sedang berada di rumah yang cukup jauh dari pemukiman. Sebab sedari tadi sayup-sayup, ia hanya bisa mendengar suara angin dan ranting pohon yang saling bersahutan. Tak ada suara kendaraan ataupun suara bising lainnya. Tidak mudah untuk keluar dari sini. Apa aku hanya bisa menunggu Kak Al dan Papa? Batin Putri sambung menghembuskan nafas panjang. Putri yakin kakaknya akan datang.
Sebab penyebab ia berada di sini karena seseorang yang memerintahkan Edo menginginkan kakaknya. Tapi siapa orang itu? Apa dia tidak tahu jika kakaknya bukan orang sembarangan yang bisa dipermainkan semaunya? Berani sekali orang itu mencari masalah dengan keluarga Rikolas. Mungkin dia sudah bosan hidup. Putri masih sempat membanggakan keluarganya, meski kepalanya sedang berisik saat ini, memikirkan bagaimana ia bisa lepas dari sini. Siapa lelaki yang menginginkan kakakku? Apakah Edo tahu? Tanya Putri. Saat ini Edo sedang berusaha untuk membuka tali ikatan di tangan Putri dengan mulutnya. Seharusnya dari tadi mereka melakukan hal tersebut. Tapi karena Edo sibuk menjelaskan, mereka baru kepikiran setelah menyadari jika mereka bisa saling membantu. Meski sebenarnya, jika mereka bisa melepaskan tali itu, mereka tetap tidak bisa keluar dari ruangan tersebut begitu saja. Mereka tetap tidak bisa keluar dari ruangan itu begitu saja. Mungkin ini juga sebabnya para penculik itu seolah mempermudah jalannya untuk melepaskan diri dari jeratan tali, tapi tidak dengan melepaskan diri dari sana. Aku tidak tahu, Nona. Jo tidak pernah memberitahukan siapa lelaki misterius itu. Putri dan Edo sama-sama terdiam. Edo masih berusaha melepaskan tali yang terlilit di pergelangan tangan Putri. Hingga beberapa menit kemudian, keduanya telah bebas dari tali yang cukup besar. Putri dan Edo sama-sama menghembuskan napas lega. Tapi itu hanya berlangsung beberapa detik, karena setelahnya terdengar suara klik, menandakan jika pintu ruangan tersebut terbuka. Putri dan Edo sama-sama menoleh ke pintu. Wah, kalian sudah bebas ya? Sedang mencari cara untuk melarikan diri? Jangan harap. Putri sedikit merinding mendengarkan suara bariton tersebut. Ditambah lagi dengan tepukan tangan serta suara tawa yang begitu mengolok-ngolok. Putri menajamkan netra abu-abunya, mencoba melihat jelas sosok pria yang tinggi semampai berjalan menuju ke arahnya dan juga Edo. Rasanya postur wajah pria itu tidak asing. Tapi siapa lelaki ini? Di mana Putri pernah melihatnya? Apa hubungannya dengan sang kakak? Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.